saat ini berada. Hari ini kita sangat luar biasa, kita bisa bersama dengan Bapak yang sudah sangat lama, beberapa hari ini kita cari untuk kita minta keterangan-keterangan, informasi sekaitan dengan peristiwa banjir bandang yang baru saja melanda kenegrian Sihotang. Luar biasanya bahwa sejarah menceritakan banjir bandang di kenegrian Sihotang juga pernah terjadi di tahun 1962. Kita saat ini sangat luar biasa, kita bisa bersama-sama dengan saksi hidup peristiwa banjir bandang yang terjadi pada tahun 1962. Selamat siang Bapak, kami dari Danau Toba TV. Selamat siang. Ya, mohon kami nanti dikasih tahu namanya Pak. Selamat siang Pak. Mungkin bisa diberitahukan Pak kepada pemirsa Danau Toba TV Bapak sebagai siapa Pak? Saya bernama Mario Sihotang. Sampai saat ini saya berumurlah 76 tahun. Ya, saya lahir pada tahun 47. Ya. Jadi boleh saya ceritakan sedikit tentang kejadian banjir bandang pada tahun 62. Iya Pak, terima kasih Pak. Pada tahun 62 bulan 4 memang terjadilah banjir bandang di negeri Sihotang yang sangat parah. Di negeri Sihotang ada 4 mata air atau sungai kecil. Sungai. Jadi pada tahun 62 itu sungai yang 4 ini sekaligus banjir. Banjir Pak ya, secara bersamaan Pak, Sesama bersamaan sungai yang 4 ini sekaligus membawa banjir. Iya. Banjir bandang. Dan pada waktu itulah yang kami dengar sejarah dari nenek moyang pun, baru itulah banjir bandang yang paling parah sepanjang sejarah kenegrian Sihotang Pak ya. sejarah. Tapi sebelumnya itu memang cerita orang tua pada tahun 2011 tahun 1911 Iya Pak. pernah juga banjir bandang dan juga memakan korban. Tetapi ceritanya hanya 2 orang yang korban jiwa. Jadi yang kami ingat hanya jelas pada tahun 62 lah aku ceritakan. Iya Pak. Karena pada waktu itu saya sudah berumur berkisar 14 tahun. Memang pada waktu tahun 62 bulan 4 kedatangan banjir bandang yang hebat di negeri Sihotang yang makan korban sebanyak 12 orang. 12 orang ya. Jadi pada waktu itu kedatangan banjir bandang bukan hanya malam tetapi siang dan malam. Iya Pak ya. Dan disitulah kami masyarakat di desa Siparmahan atau di dalam kejadian yang sekarang, di tempat kejadian yang sekarang, iya Pak, kami mengungsilah ke gunung. Oh, jadi tempat pengungsian dulu Pak ya? Mengungsilah kami ke gunung ada waktu itu kira-kira 8 hari. 8 hari Pak ya. Jadi kami melihat banjir itu bisalah kayak menonton film siang. Siang. Datang malam, datang juga siang. Jadi di sungai yang paling besar membawa banjir pada waktu itulah ya yang sungai dari Sungai Hari Arapohan, itulah yang memakan korban itu yang 12 orang di desa
di desa Sampurtuba. Di desa, berarti penduduk desa Sampurtuba yang jadi korban jiwa Pak ya? Yang korban 12 orang. Jadi sebenarnya memang itu kelalaian orang. Iya. Orang itu masuk ke dalam kapal, rame-rame masuk kapal untuk menyelamatkan diri. Tetapi setelah masuk orang itu di kapal, karena waktu itu lagi situasi gelap malam, Iya. ditengoknya lah keluar. Dia orang itu mengira bahwa itu udah daratan, Iya. padahal lumpur yang enggak jelas. Jadi banjir banjir bandang ya? itu tersebut. Jadi melompatlah orang itu dari kapal. Kita sudah lepas, kita sudah di daratan. Iya. Ayo kita rame-rame keluar. Iya. Sehingga melompatlah orang itu dari kapal 12 orang bersambung-sambung. Inilah yang korban itu, yang 12 itu. Jadi pada saat itu kami pun merasa bersedih, semua keluarga. Bukan sebenarnya yang banjir itu membawa orang itu, tetapi karena orang itu menilai dari kapal itu udah daratan sehingga terjadilah sedemikian. Karena suasana malam tidak ada penerangan, tidak Pak, ada ya? penerangan. Iya. Ditengok keluar, ini udah daratan, ayo kita melompat. Tetapi nyatanya masih Ke dalam lumpur, masih ke dalam lumpur. masih ya? ke dalam lumpur. Nah, kami pun tahulah beritanya udah korban 12 orang. Pada waktu itu para kami marga Sihotang sekaligus anaknya 5 orang. Satu keluarga. 5 orang. Nah, itulah Terima sedihnya pada waktu itu, pada masa itu tahun 62. Terima kasih, Pak. Jadi disitulah lahan pertanian di negeri Sihotang yang paling ngeri, yang paling berat. Pak, ya? Pada waktu itu padi lagi menguning. Iya. Pas lagi menguning, padi di persawahan. Akan segera mau dipanen Akan gitu, Pak, ya? segera mau dipanen. Bukan lagi makan bulan, minggu atau hari, itulah udah bisa dipanen. Tapi tiba-tiba datang banjir bandang itu, hancurlah semua pada Persawahan, waktu itu, persawahan. Bersedih, susahlah masyarakat pada waktu itu. Nah, jadi ini Bapak, ya. ada yang mau kami tanyakan, Pak. Ini ada beberapa berita yang kami dapatkan, sehingga kami ingin lebih memastikan berita itu, bahwasannya sebelum terjadinya banjir bandang di tahun 1962 ada satu pertanda, di mana cerita itu bahwa ada seorang sosok manusia. Iya. Kami mohon dijelaskan, Pak. Kami sangat ingin sekali mendengarkan itu, Pak. Iya. Iya. Baik, bisa kami jelaskan. Terima kasih, Pak. Pada waktu itu memang sudah ada tanda-tanda, tapi masyarakat tidak menyadari siapa itu. Nah, ini tanda-tanda ini datang dari seorang ibu-ibu yang tua, yang sangat apalah pakaiannya jorok lah, sangat jorok lah, sehingga orang agak apalah, bagaimana aku bilang, ibu-ibu yang sangat jorok. Iya. Sepele lah. Jadi datanglah ibu-ibu ini ke rumah minta air minum. Iya, Pak, ya. Karena joroknya orang yang di rumah tidak mau Memberikan air minum. Jadi pergi dia lagi ke rumah yang lain. Iya. Seperti itu juga tidak mau memberi. Iya. Kakak saya sendiri, kakak istri abang, Iya. dijumpai lah itu. Anaknya di pintu, Iya. anak
kakak ini dengan kata Batak hasian kangido majolo buat majo aek saut minumokku ama ua sau. Itulah bahasanya Itulah Pak, ya? bahasanya kepada anak kecil yang berada di pintu. Iya. Ya opung katanya. Pergi dia ke dapur minta sama mamanya. Iya. Mak, ada opung-opung yang datang minta air. Marilah biar ku kasih, kata si anak kecil ini. Kepada ibunya. Nah, apa minta air di sini? Iya. Kalau dia mau minum, ada danau lebar. Oh, iya. Lebar danau. Kok ke rumah datang minta air. Iya. Itu danau, itu kakak saya itu yang bilang. Yang langsung sebagai pelakunya. Nah, begitulah kira-kira sejarahnya. Ibu-ibu yang jorok ini minta air, tidak sadar manusia bahwa itu tanda-tanda. Iya. Tetapi setelah kejadian, Iya. tidak makan waktu, malamnya banjir hujan. Kalau kalian kurang air, tunggu kalianlah air akan datang sama kalian. Itulah ngomongan ibu tua ini. Ibu tua tadi Pak, ya. Dan langsung tidak terlihat lagi Pak. Ya, Oh. kalau kalian kurang air, tunggu kalianlah akan datanglah air yang banyak sama kalian. Oh. Setelah itu dia pikirkan nampaknya. Oh. Tapi Pak, apa ada benar berita yang mengatakan bahwa sempat ada yang memberikan air jadinya Pak? Apakah memang ada berita itu? Mungkin Cerita itu? pada waktu itu kalau yang memberi air ya boleh juga. Tetapi kalau yang menolak, Iya. ya jelas itulah yang korbannya. Itulah yang korban Pak, ya. Sedangkan kakak saya sendiri, anak yang kecil tadi bisa selamat. Mamanya Itu memang terjadi Pak. itu ya? yang terjadi. Iya ya. Anaknya yang kecil Yang punya niat, untuk memberi air ya, selamat ya. itu selamat. Mamanya korban. Iya Pak ya. Jadi itulah nyatanya memang tanda-tanda itu memang bisa aneh tapi nyata. Iya, itu sudah terjadi Pak. Sudah terjadi. Jadi yang ingin kami tanyakan Pak, untuk menjadi satu pemberitaan kepada masyarakat agar ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga. Tapi sebelum kami tanyakan, kami juga ingin mendapat apakah pada saat peristiwa banjir bandang yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu pada Selasa malam 13 November 2023 ini Pak, apakah terjadi ada tanda-tanda yang seperti sama Pak? Menurut informasi yang di masyarakat, apakah itu datang juga tanda-tanda itu Pak? Menurut informasinya Pak. Kalau yang saya tahu ya, Iya Pak. kalau tanda-tanda kejadian yang sekarang ini, saya tidak ada mengetahui. Mendengarkan ya Pak. Nah, ada tanda-tanda, tapi nggak tahu sama kawan-kawan. Ada tanda-tanda itu belum kami pernah diskusi, Iya. ngomong Iya. mengenai tanda-tanda kejadian yang sekarang ini. Oh, begitu Pak. Ya, kalau saya sendiri tidak mengetahui ada tanda-tanda pada kejadian yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik pemirsa Danau Toba TV, kita sudah mendengarkan apa yang bisa dijelaskan oleh Bapak Sihotang yang menjadi saksi hidup. Kita pun juga bersama-sama dengan salah seorang yang juga mendengar atau banyak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa di tahun 62. Mungkin kami bisa mendapatkannya. Sebelumnya kami perlu tahu disampaikan Bapak siapa Pak? Selamat siang, nama saya Wilmar Situmorang. Nggak jauh rumah saya dengan rumah Bapak maupun saya ini. Tadi udah diceritain Tarenut tentang tahun 1962 dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pada siang hari itu, tanggal 13 bulan 11 2023, hari Senin Pak, Iya. bukan hari Selasa. Senin Pak ya.
kebetulan mulai hari Minggu sampai hari Senin itu kebetulan saya di rumah sakit daerah Pangururan Produksi Aglanus Sinaga. Pada hari Senin itu sekitar jam 5 sampai jam 9 saya berada pulang ke tempat saya tinggal. Rumah saya di bawah rumah korban yang di atas itu, yaitu Bapak Mario Singgalahi dan istrinya Bu Hadiahan yang meninggal itu, dan di bawahnya itu lainnya memang udah kandung namanya Bismi Situmorang dan istrinya Kasta Siotang, itulah itonya ataupun saudaranya Basmin Silalahi ini. Di bawahnya itu rumahku, yaitu nama saya Bismi Situmorang. Persislah perhitungan saya, kalau waktu malam itu saya pulang dari situ bersama mantu saya datang dari Jakarta karena hujan deras. Memang kita jangan tidur di sini, biarlah kita tidur di rumah sakit daripada hujan seperti ini. Saya tidak mau senang di rumah sakit, baru tadi pagi dioperasi, jadi kita harus jaga. Ya saya setuju, saya mantu saya sama baru saya itu pulanglah ke rumah sakit, tapi anak saya di situ namanya David tinggallah di situ jaga rumah. Nah setelah saya pulang sampailah di rumah sakit jam 9, hujan terus, hujan deras. Keluar juga pakai payung nggak ditergengi, artinya nggak melindungi karena begitu deras. Sampai di sana saya terus sepertinya ada yang nggak enak. Saya terus nggak bisa ada firasat tidak enak Pak ya. Tidak enak. Saya sebelumnya memang dua minggu sebelumnya bisa satu hari 3 kali gempa, tapi dalam hitungan menit. Sepertinya rumah itu tergoyang. Dan pagi-paginya itu juga saya pulang ke rumah ada gempa kecil-kecil, gempa luar. Setiap kali gempa kami selalu keluar karena rumah saya sama dengan rumah anak saya yang di atas yang korban tenggelam itu berlantai 2. Kami cor-cor karena kami tinggal di bawah yang mirip sama teman saya malam itu. Kalau nanti ini hujan sepertinya deras, saya sepertinya terasa kami kalau hujan rumah saya inilah pembuangan air. Saya lah yang jadi korban pemikiran saya ini. Dan siang itu juga saya waktu itu setiap pulang, saya biasanya kalau ada orang meninggal saya tidak tanya orang. Ada semacam burung elang bunyinya agak ribut, agak merepet. Ini apa maksudnya burung? Siapa lagi yang meninggal? Tiap hari orang meninggal, baik yang dikirim dari luar ke negeri Siotang ini selalu ditandai ada bunyi suara elang Pak ya? Itu. Saya selalu catat kalau bunyinya pagi-pagi berarti orang sini. Kalau agak siang berarti agak jauh, berarti kami punya ada kenegerian ini ada 4 desa. 4 desa di kenegerian Siotang ya. Berarti desa yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau agak sore-sore dia berarti yang datang dari luar ya Pak ya. Kendaraan perantauan dia di situ dikirimlah mayat itu sini jadi seperti. Jadi yang meninggal ini salah satu cucunya dari yang korban yang meninggal kemarin. Saya telepon jam 12, Catherine, kau bangun, pergi kau ke rumah opungmu di atas. Mereka ini memang kurang baik secara. Biar bu nggak apa-apa. Ngantuk aku tulang besok sekolah, nggak usah sekolah, kau ke atas dulu. Nah, di bawahnya. Berarti Bapak sempat menghubungi ya Pak ke sana Pak ya? Saya hubungi di bawah sini juga ada lay saya, tempat mertua saya. Baik, semati. Bangun kamu dengan keluarga. Berdoa aja ke Tuhan. Ya Tuhan, tetap Tuhan kita harus bijaksana. Mengungsi ke semen situ, lebih kuat semen itu tempat kuburan. Berdoa aja, nggak usah berdoa. Panggil si David, saya itu David ke bawah. David juga kebangunin, ngantuk Pak. Pokoknya kalian tidur di semen, walaupun masuk angin, walaupun lebih bagus kami di situ daripada di rumah pintar. Itu jaraknya antara 10 meter lah dari tembok yang. Karena begitu kuat firasat Bapak sehingga Bapak mengingatkan itu Pak ya, langsung ya melalui telepon Pak ya. Saya nggak bisa lagi keluar, saya kan tadi ke situ, mobil nggak bisa masuk, kami datang ke sini. Sudah di stop di situ mobil, nggak bisa masuk, nggak boleh isolasi. Isolasi. Malam itu, bukan seperti itu lah. Jadi
Begitu jam 1 mereka ada yang cerita ini banjir jangan lagi menyusul, kami datang ke sini dengan mantu saya. Ya seperti itu lah saya lihat kesusahan yang kejadian itu seperti yang itu yang rusak, mungkin Bapak sudah tahu. Iya. Tempatnya yang rusak paling parah yang diceritain. Ya saya memang sebagian saya sudah kunjungi, ya, termasuk SMP yang dibawa ke sana, terus yang di Bupau, terus yang rumah saudara saya dengan tulang saya. Ya, itulah yang saya tahu. Seperti yang Bapak ceritakan tadi, bahwasannya selalu Bapak diberi pertanda berupa suara elang. Kalau dia pada pagi hari berarti adalah orang yang sangat dekat di lokasi itu. Ya, terima kasih, kami sudah mendapatkan penjelasan yang sangat baik dari orang yang sangat pas di cerita tentang peristiwa terjadinya banjir bandang yang sudah 2 kali bahkan sampai 3 kali, karena informasi tadi disebutkan bahwa di tahun 1911 juga terjadi. Oke, terima kasih seluruh pemirsa Danau Toba TV. Semoga ini menjadi suatu kabar atau informasi yang sangat baik untuk kita selalu waspada agar menjauhkan kita dari segala bencana. Terima kasih dan horas.